Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat Bapak Rusmianto SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pertanian serta rekan-rekan kelas 4A yang kami cintai. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Agung Susanto, Cici Sabrina Kiranisani, Dini Afifah Rahmania, Muski Raihan Andani, dan Sefira Adilia Lutwiga. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu berupa artikel yang berjudul mengenai tentang industri perkebunan kelapa sawit. Nah, daripada teman-teman semakin penasaran mengenai apa itu industri perkebunan kelapa sawit, mari saksikan video berikut ini. Industri minyak kelapa sawit merupakan salah satu industri pertanian yang strategis. Prospeknya ditunjukkan oleh peningkatan produksi yang sejalan dengan tingkat permintaannya. Namun, kebijakan pungutan ekspor dalam kurung PL telah memperlambat pembangunan industri hilir. Pengembangan sisi hilir perlu diprioritaskan untuk mengubah posisi Indonesia dari pengekspor bahan baku menjadi pengekspor produk olahan berbasis minyak sawit. Untuk meningkatkan posisi tawar dalam pasar minyak sawit dunia, Indonesia harus merevitalisasi industri minyak sawit dari sisi hulu sampai hilir. Benih, pupuk, dan permaian tanaman menjadi agenda penting di sisi hulu. Sisi hilir tidak saja memerlukan perbaikan infrastruktur, tetapi juga kebijakan yang bersifat insentif bagi investasi. Keberadaan Dewan Minyak Sawit Indonesia harus sepenuhnya didukung oleh penelitian dan pengembangan dalam kurung litbang yang terpadu dengan lembaga penelitian, universitas, dan industri. Pungutan ekspor untuk minyak sawit dan produk turunannya sebaiknya dikembalikan kepada industri untuk membiayai litbang dan jejaring pengamanan. Besaran pungutan ekspor seyogyanya mengalami penurunan seiring tingkat proses. Semakin tinggi tingkat proses, semakin rendah besaran pungutan. Kebijakan ini akan menjadi insentif dan pendorong bagi pengembangan sisi hilir industri sawit yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki daya saing. 1. Pendahuluan kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa dan migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengacu pengembangan area perkebunan kelapa sawit. Industri atau perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu ekspor unggulan Indonesia dan kontribusinya terhadap ekspor non-migas nasional cukup besar dan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Ekspor CPO Indonesia setiap tahunnya juga menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata peningkatan adalah 12,97%. Namun di sisi domestik, pemerintah menerapkan tarif pungutan ekspor PE dan pengenaan kuota untuk komoditas minyak sawit mentah mendorong industri hilir. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah kebijakan tersebut akan membawa manfaat atau justru menimbulkan masalah-masalah baru. Sejauh ini, sawit tetap menjadi primadona di industri perkebunan meski pengembangan komoditas ini diterpa isu kartel, rencana pembatasan lahan untuk holding company, kenaikan harga patokan ekspor HPE, hingga soal pabrik tanpa kebun. Prospek perkebunan industri kelapa sawit saat ini sangat pesat, di mana terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kebun dan industri sawit menyerap lebih dari 4,5 juta petani dan tenaga kerja menyumbang 4,5% dari total ekspor nasional. Indonesia telah menjadi pengekspor crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Hal ini berkat dukungan ketersediaan lahan, tenaga kerja yang murah, serta pertumbuhan permintaan dunia atas pasokan CPO.
Baik, lanjut ya teman-teman. Di sini ada peran Indonesia dalam perdagangan minyak sawit di dunia. Total produksi minyak sawit atau biasa juga disebut dengan palm oil menunjukkan bahwa total produksi di dunia mencapai 37,29 juta ton pada tahun 2006. Sebanyak 85,22% dipasok dari dua negara penghasil utama minyak sawit, yaitu Malaysia dan Indonesia, dengan produksi masing-masing 15,88 juta ton atau sekitar 42,58% dan 15,90 juta ton atau 42,64%. Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia atau AIMMI mencatat serapan minyak sawit untuk industri minyak goreng domestik yang merupakan industri yang dominan menggunakan minyak sawit di dalam negeri hanya berkapasitas 1,9 juta ton per tahun. Industri hilir yang lain yang menghasilkan produk turunan minyak sawit belum banyak berkembang dan tidak banyak menyerap bahan baku. Hal ini disebabkan masih kurang investasi di sektor hilir. Kemudian, pengembangan industri hilir minyak sawit nasional perlu menggunakan metode kebijakan keseimbangan antara pengembangan industri hilir dan penguasaan pangsa pasar dunia. Selain itu, pemerintah dapat menarik minat investor asing dengan menerapkan mekanisme tata niaga yang lebih fleksibel untuk kalangan dunia usaha sebagai alternatif penerapan kebijakan fiskal untuk mendorong pengembangan industri minyak sawit nasional dapat dijadikan pilihan terakhir. Namun, kebijakan fiskal umumnya tidak fleksibel, justru akan menghambat pertumbuhan investasi. Nah, teman-teman, selain produk primer, Indonesia juga mempunyai tujuan ekspor untuk produk minyak sawit lainnya di beberapa negara. Selain India dan Belanda, ada dua negara pengimpor utama lainnya, yaitu China dan Pakistan. Selama 2001 sampai dengan 2006, China menyerap 19,79%, disusul India dengan persentase 18,86%, Pakistan 8,55% dan Belanda 7,71%. China dan Belanda merupakan negara tujuan ekspor yang tidak mempunyai banyak industri pemurnian. Sebaran negara tujuan impor yang cukup tinggi ini merupakan hal yang positif bagi posisi Indonesia dalam menjaga risiko pasar dan mengendalikan produksi. Minyak sawit dibutuhkan oleh banyak negara untuk berbagai turunan seperti olein, margarin, sabun, dan diesel. Prospek perkembangan biodiesel sebagai sumber energi alternatif dunia merupakan pasar yang sangat besar bagi industri minyak sawit nasional. Teman-teman, jika kita ketahui bahwa berdasarkan pemetaan data ekspor minyak sawit pada tahun 1959, tampak fenomena yang menarik ketika produksi minyak sawit Malaysia turun, produksi dunia menurun. Namun, pada saat yang sama, ekspor Indonesia dan dunia menunjukkan kinerja yang sama, yaitu menurun. Hal ini mendukung bahwa persentase produksi minyak sawit Indonesia lebih banyak yang ekspor. Maksud saya lebih banyak yang diekspor. Sementara Malaysia lebih banyak persentase kuantitas produksi yang ditujukan untuk industri domestik. Artinya Malaysia telah menunjukkan lebih banyak kemajuan kriteria dibandingkan Indonesia. Minyak sawit yang diimpor dari Indonesia pun menjadi bahan baku industri hilir bagi Malaysia.
Peran minyak sawit terhadap ekonomi. Mutu minyak kelapa sawit dapat dibedakan menjadi dua arti. Yang pertama, benar-benar murni dan tidak bercampur dengan minyak nabati lain. Mutu minyak kelapa sawit tersebut dapat ditentukan dengan menilai sifat-sifat fisiknya, yaitu dengan mengukur titik, lebur angka, penyabunan, dan bilangan yodium. Kedua pengertian mutu sawit berdasarkan ukuran. Dalam hal ini, syarat mutu diukur berdasarkan spesifikasi standar mutu internasional yang meliputi kadar ALB, air, kotoran, logam besi, logam tembaga, peroksida, dan ukuran pemucatan. Kebutuhan mutu minyak kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan baku industri, pangan, dan non-pangan masing-masing berbeda. Oleh karena itu, keaslian, kemurnian, kesegaran maupun aspek higienisnya harus lebih diperhatikan. Rendahnya mutu minyak kelapa sawit sangat ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat langsung dari sifat induk pohonnya, penanganan pasca panen, atau kesalahan selama pemerasan dan pengangkutan. Luas kebun sawit selama 1 dekade terakhir tumbuh 5,3% per tahun, disertai pertumbuhan produksi minyak sawit yang pesat pula, yaitu 12,7% per tahun. Baik luas kebun maupun produksi minyak sawit cenderung akan terus meningkat, sebanyak 3,2,47%. Volume pasokan minyak sawit berasal dari perkebunan rakyat dengan penguasaan kebun 2,6 juta hektar pada tahun 2006. Luasan dan produksi kebun sawit rakyat menunjukkan peningkatan dalam 7 tahun terakhir. Namun, persentase kontribusi terhadap luas kebun tidak sejalan dengan produksi. Persentase luas kebun rakyat pada tahun 2000 sebesar 28%, mencapai 36% pada tahun 2002, turun menjadi 35% pada tahun 2003, kemudian terus meningkat mencapai 43% pada tahun 2006. Produksi minyak sawit rakyat mengalami fluktuasi dan kontribusinya tidak besar porsi luas kebun. Produksi minyak sawit rakyat pada tahun 2000 sebesar 27%, terus meningkat sampai mencapai 36% pada tahun 2002. Kemudian, peran minyak sawit dalam perekonomian Indonesia dapat juga dilihat dari kontribusinya dalam pembentukan produk domestik bruto atau bisa disebut dengan PDB. Industri minyak sawit termasuk dalam subsektor perkebunan ini dan menjadi komoditas utama. Artinya, minyak keseluruhan, semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam industri minyak sawit sangat berperan dalam nilai dan pertumbuhan PDB subsektor perkebunan selama 2001 sampai dengan 2006. Pertumbuhan PDB subsektor perkebunan sendiri tumbuh sebesar 3,59% per tahun. Nilai pertumbuhan yang relatif rendah dibandingkan pertumbuhan PDB sektor pertanian, yaitu 4,99% per tahun. Keadaan ini harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menciptakan berbagai kebijakan insentif dan kemudahan bagi kegiatan investasi dan perdagangan. Bukan sebaliknya, seperti peningkatan pajak ekspor atau PA minyak sawit yang dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi, karena kelapa sawit merupakan salah satu produk perkebunan yang memiliki nilai tinggi dan industrinya termasuk padat karya. Irvino 2006. Penurunan investasi kemungkinan akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang terserap di dalamnya. Dari pemaparan materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang besar dalam pasar minyak sawit internasional. Namun, industri minyak dalam negeri belum memiliki kerangka pengembangan yang padu dan menyeluruh, baik terkait dengan industri hulu maupun industri hilir. Dalam industri hulu, berbagai persoalan mendasar masih perlu mendapat perhatian serius pemerintah, seperti peningkatan produktivitas lahan, perluasan areal perkebunan, dan penanganan aspek budidaya sawit, misalnya pembibitan, pemupukan, dan peremajaan tegakan sawit. Dalam industri hilir, pengembangan infrastruktur dan adanya kebijakan insentif pemerintah bagi pelaku usaha di sektor ini sangat diperlukan. Dengan besarnya produksi yang mampu dihasilkan, tentunya hal ini berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, baik dari segi kontribusinya
terhadap pendapatan negara maupun besar tenaga kerja yang terserap di sektor. Sektor ini juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar perkebunan sawit, di mana persentase penduduk miskin di areal ini jauh lebih rendah dari angka penduduk miskin nasional. Sebesar boleh dibilang industri minyak kelapa sawit ini dapat diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Perbedaan nyata kondisi pengolahan antara Malaysia dan Indonesia dicerminkan oleh rendahnya daya saing Indonesia dalam produksi, ekspor, dan fenomena berdirinya pabrik pengolahan minyak sawit tanpa kebun sawit. Kondisi ini mengakibatkan jumlah produksi minyak sawit, kualitas produksi, dan harga tidak mampu memprediksi dan dikontrol dengan baik. Pada sisi budidaya, diperlukan benih berkualitas bagi produsen, terutama di kawasan timur Indonesia. Infrastruktur seperti akses jalan menuju ke perkebunan, lokasi tangki timbun, atau pelabuhan ekspor harus dipecahkan. Pemerintah harus mendukung PTPN dan swasta untuk bergabung dalam pengembangan industri hilir minyak sawit dengan tetap melindungi perkebunan rakyat. Desain kebijakan ekonomi termasuk di dalamnya kebijakan PE minyak sawit hendaknya dibangun dengan menggunakan landasan pemikiran yang mendasar. Banyak isu ekonomi yang harus segera ditangani dengan memajukan industri minyak sawit, yaitu pengangguran, kemiskinan, daya saing, dan investasi. Faktor penting untuk memajukan industri kelapa sawit adalah meniru keberhasilan di Malaysia dengan adanya Dewan Sawit Palm Oil Board yang didukung penuh oleh penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan kepentingan lembaga penelitian dengan universitas dan perusahaan, sehingga diperoleh terobosan baru di industri hilir. Hal ini adalah tugas penting bagi Dewan Minyak Sawit Indonesia yang masih baru keberadaannya untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam pengembangan industri sawit nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.